Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang kemarin kita telah jelaskan tentang al-ahkam al-wad'iyah yang terkait dengan apa? Al-ahkam al-wad'iyah. Yaitu yang terkait dengan apa yang diletakkan oleh syariat, baik itu berupa amarat, tanda terkait dengan nanti thubut atau intifa, yaitu tetapnya suatu ibadah atau muamalah, atau intifa, yaitu tidak tetapnya atau tertiadakannya suatu ibadah atau muamalat, atau terkait kalau thubut atau intifa itu terkait dengan ibadah, kalau nufud atau ilgha terkait dengan apa? Dengan muamalah. Sebagaimana yang kita telah sebutkan pada kesempatan yang kemarin. Kemudian di terakhir kita sebutkan tentang apa? Al-fasid dan batil. Itu, dan kita telah sampaikan penjelasannya. Insyaallah kita akan masuk pada perkataan mu'alif, yaitu al-ilmu. Yaitu al-ilmu. Qala mu'alif rahimahullah taala al-ilmu. Ta'rifuhu al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ka idraki annal kulla akbaru minal juz. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilm, yaitu tentang ilmu. Di sana sebetulnya juga ada pembahasan, yaitu tentang ilmu sendiri itu adalah diperselisihkan, yaitu tentang al-ilmu idrakus syai', idrakan jazim, seperti itu. Tapi kita sampaikan dari apa yang beliau sebutkan di sini, tentang al-ilmu yang di sini adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu ala ma huwa alaihi, yaitu bagaimana itu, idrakan jaziman, itu dengan pengetahuan yang apa? Yang jazim, pengetahuan yang pasti. Ka idrak, seperti seorang itu mengetahui anal kul, lebih besar dibandingkan apa? Dengan bagian. Bahwasanya kul ini lebih besar dibandingkan dari apa? Dari bagiannya. Kemudian wa anna niyah syartun fil ibadah. Dan bahwasanya niat itu adalah apa? Syarat dalam ibadah. Jadi dalam permisalan ini anal kul akbar minal juz, ini apa? Permisalan secara akal kan? Secara akal bahwasanya ini adalah kul seluruh itu lebih besar dibandingkan apa? Cuma sebagian. Wa anna niyata syartun fil ibadah, bahwasanya niat itu adalah syarat dalam ibadah. Ini permisalan dalam apa? Dalam ibadah kan? Kalau yang pertama akli, yang kedua tentang permisalan secara syar'i. Wa anna niyah syartun fil ibadah itu adalah contoh tentang kaidah syar'i, yaitu kaidah syariat. Kemudian beliau katakan fa kharaja biqaulina idrakus syai', maka keluarlah dari apa? Perkataan kami tentang idrakus syai', itu adamul idrak. Kan ini kan idrak kan? Idrak mengetahui sesuatu, maka apa? Dikeluarkan darinya apa? Tidak mengetahui bil kulliyah. Tidak mengetahui apa? Secara keseluruhan. Yang dinamakan apa? Di situ dinamakan al-jahl al-basit. Jadi kalau tidak mengetahui keseluruhan, itu adalah apa namanya? Jahal basit. Itu bahasanya ketika ditanya, contohnya beliau katakan mithlu ayus ala, misalnya seorang itu ditanya mata kanat ghazwatu Badr, kapan terjadi apa? Perang Badar. Kemudian dia apa? Mengatakan la adri, aku tidak mengetahui, aku tidak mengetahui. Ini apa? Jahal apa? Basit. Ini dinamakan apa? Jahal basit. Itu disebut jahal basit. Atau disebut dengan apa? Ay al-mufrad. Jahal basit itu apa?
nanti apa? Sama dengan istilahnya adalah mufrad. Dan nanti yang kedua adalah apa? Jahal murakkab kan lawannya murakkab apa? Mufrad kan? Ya, itu diantara dalam istilah nahwu kayak gitu kan, mufrad ada murakkab, ya kayak gitu. Jadi kalau ya jahal basit itu disebut juga apa? Ya, murakkab. Jahal basit itu disebut juga dengan apa? Mufrad. Ya, itu disebut ya mufrad. Kemudian contoh seperti apa? Seorang ditanya kapan terjadi perang Badar, dia mengatakan tidak tahu. Ya, kapan terjadi perang Badar? Pada tahun tahun 2 Hijriah. Ya, jadi jawabannya kalau di, apa yang benar bahasanya apa? Kalau yang tahu, ya kalau yang tahu bahasanya apa? Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ya, tapi orang ketika mengatakan la adri, maka ini adalah ya dia tidak mengetahui secara keseluruhan, maka namanya adalah al-jahl al-basit. Kemudian wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaih. Ya, itu apa? Ya seperti itu. Ya, ma huwa alaih, itu seperti itu. Wa kharaja biqaul idraku ala wajhin, ya, itu pengetahuannya ala wajh segi yang apa? Yaitu pengetahuan seseorang atas segi yang apa? Yukhalifu ma huwa alaih. Itu yang menyelisih ya yang seharusnya. Ya, jadi pengertian yang seharusnya ma huwa alaih itu dikeluarkan darinya apa? Pengetahuan yang apa? Menyelisih yang seharusnya. Ya, ma huwa alaih. Yang dinamakan itu adalah apa? Ya, wa yusamma ya al-jahla al-murakkab. Itu dinamakan apa? Jahal murakkab, atau kalau dalam bahasa Indonesia sebagian mengatakan apa? Ya, jahal apa? Double, yaitu apa? Kejahilannya itu apa? Ketidaktahuannya itu double, yaitu apa? Kan tadi mufrad kan mufrad, ya mufrad. Kemudian ya beda dengan apa? Al-murakkab. Ya. Karena dinamakan murakkab, ya. Kenapa disebut murakkab? Karena ini ada dua perkara. Ya, yaitu adalah fal jahil jahlan murakkaban. Ya, seorang yang jahil dengan jahil murakkab, dia apa? La ya'lam. Yaitu aslinya apa? Dia tidak mengetahui kan? Tetapi apa? Dia meyakini wa ya'taqid annahu ya'lam. Iya kan? Dia itu sebetulnya tidak tahu, tetapi apa? Dia meyakini bahwasanya dirinya itu tahu. Maka ini adalah satu kejahilan kan? Dia tidak tahu tapi dia itu meyakini dirinya tahu, maka ini adalah suatu apa? Ya, ini suatu kejahilan. Ya. Kemudian apa? Dan wa yajhal bi annahu apa? Wa yajhal annahu jahil. Dan yang kedua bahwasanya apa? Dia itu tidak tahu bahwasanya dirinya itu apa? Dirinya itu bodoh. Itu juga suatu apa? Ya, suatu kebodohan. Yang pertama apa? Dia sudah nggak tahu tapi meyakini dia itu tahu. Yang kedua apa? Dia tidak apa? Tidak tahu kalau dirinya itu apa? Bodoh. Ya, tidak tahu diri. Ya, yang tidak tahu, ya, tidak tahu dirinya, yang tidak tahu diri. Itu bahasanya ini dikatakan apa? Kenapa ya jahal itu murakkab? Karena apa? Dia itu apa? Ya, tidak tahu. La ya'lam, dia itu tidak tahu. Wa ya'taqid annahu ya'lam. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Ini adalah suatu kejahilan. Yang kedua apa? Wa yajhal, dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu apa? Ya, seorang yang ya bodoh, yang tidak tahu. Ini adalah kebodohan yang lain. Iya. Kemudian mithlu ayuk, yaitu ayus ala, yaitu contohnya adalah seorang ditanya mata kanat ghazwah, ya ghazwatu Badar. Kapan perang Badar itu apa terjadi? Ya, dia aslinya nggak tahu. Fayaqul fi sana ats-tsalitsah, ya minal hijrah. Ya, ini adalah pada tahun ketiga dari Hijriah. Dia tidak tahu asalnya. Ya, kemudian apa? Dia ya kemudian memberikan jawaban ini. Kecuali memang dalam rangka ini ya, seorang itu cuma bertanya, mungkin kadang ya seorang tidak menginginkan bahwasanya itu adalah ya cuma untuk mencoba saja. Siapa barang tahu ada yang tahu. Tapi nanti ada pada suatu hal yang misalnya seorang itu aslinya apa? Dia itu tidak tahu. Tetapi apa? Memaksakan dirinya bahwasanya apa? Dia itu tahu misalnya. Seperti itu, maka itu nanti bisa kategori bahasanya dia adalah ya jahal murakkab. Ya. Kemudian
Ya, ini mimba faedah saja. Yani qala al-Khalil bin Fahd al-Farahidi, ya. Ini disebutkan ya Al-Khalil ya Al-Farahidi, ini seorang ahli lughah, ya, seorang ya ahli lughah. Itu beliau mengatakan, "An-nasu arba'atun." Jadi manusia itu ada 4 macam. Ya, manusia itu ada empat macam. Itu adalah apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Bisa dipahami? Bahwasanya seorang itu apa? Dia itu yadri, dia itu tahu. Ya, dan dia tahu bahwasanya dirinya itu apa? Tahu. Ya. Fadzalika alim. Maka yang demikian itu adalah seorang alim. Fattabi'uh. Maka ikutilah. Bisa dipahami enggak? Yaitu yang pertama adalah seorang itu tahu. Dan dia itu apa? Tahu bahwasanya dirinya apa? Memang tahu. Ya. Maka ini adalah seorang alim. Memang dia seorang yang berilmu, maka ya beliau katakan fattabi'uh. Ya, ini yang kita dapatkan dari guru kita, ya, Abdurrahman As-Simhi, ya, bahwasanya ya seorang itu apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya, seorang itu tahu wa yadri ya annahu yadri. Fadzalika alim. Fattabi'uh. Ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun yadri. Ya. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Itu seorang yang apa? Seorang yang dia mengetahui. Ya. Tapi dia apa? La yadri annahu yadri. Dia tidak mengetahui bahwasanya dia apa? Dia tahu. Ya. Fadzalika ghafil. Ya, fantabihu. Maka ya, yang demikian itu adalah seorang ghafil, dia sendiri lalai, padahal dia itu apa? Dia itu tahu. Fantabihu, maka ya ingatkanlah. Ya, sebetulnya kamu itu apa? Tahu. Ya, makanya terkadang apa? Antum itu sebetulnya apa? Ya pintar, tapi antum tidak apa? Tidak murojaah, tidak memanfaatkan kepandaiannya, dan itu ya. Itu masih muda. Ya, manfaatkan ya waktu, karena kita tidak tahu waktu itu apa? Cepat berlalu dan ya tidak kembali lagi. Nah, itu ghafil. Kalau orang ghafil diingatkan. Kemudian yang ketiga, warajulun la yadri. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Itu apa? Seorang itu apa? Tidak tahu. Dan dia ya tahu annahu la yadri. Ini apa? Jahil basit. Itu tadi kan, dia itu apa? Tidak tahu, makanya dia katakan apa? La adri. Ya, jadi yang ketiga ini adalah apa? Warajulun la yadri, seorang yang tidak tahu, wa yadri, dan dia apa? Tahu annahu la yadri, bahasanya dia itu tidak tahu. Ya. Itu atau disebut nanti apa? Ini jahil basit. Maka fadzalika jahil. Maka ini adalah seorang yang jahil, orang yang bodoh, maksudnya tidak tahu, tapi apa? Ya, jahilnya adalah jahil basit. Fa'alimu. Maka apa? Ajarilah dia. Kemudian yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri. Jadi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Baguslah. Ya, jadi ini rajul la yadri, seorang itu aslinya dia tidak tahu. Ya, wa la yadri, dia itu tidak ya tahu bahwasanya dirinya itu apa? La yadri, tidak tahu. Berarti ini apa? Jahal apa? Murakkab. Yang kita mau ambil syahid dari perkataannya apa? Ya, Khalil Al-Farahidi, beliau seorang alim lughah. Ya, kalau antum nanti coba lihat cari di internet Khalil Al-Farahidi. Ya, beliau termasuk apa? Ahli lughah, belajar nahwu. Ya, mesti ada antum yang sebut Khalil. Pernah dengar apalagi di Qatar. Pernah disebutkan Khalil. Ya, itu Khalil itu. Nah,
Itu. Itu makanya nanti ya itu kalau ya lihat kecerdasannya yaitu tadi ya. Itu yang keempat tadi apa? Seorang itu tidak tahu wala yadri annahu la yadri. Maka fadzalika ya itu adalah ma'ek, yaitu apa? Ya seorang yang itu tadi apa? Tidak tahu dirinya. Fahdharu. Maka apa? Jauhilah. Tapi ini beliau tidak menyebutkan sumbernya. Tapi kalau barangkali bisa dicarikan insyaallah taala. Ya. Jadi ada 4 keadaan tentang orang yang apa? Ya, tentang orang nas, yaitu maksudnya an-nas wa arba'atun. Yaitu seorang yang apa? Seorang yang tahu ya dan dia ya tahu kalau dirinya itu memang tahu. Ya ini seorang alim memang tahu kan. Ya, yang kedua tadi apa? Seorang yang ya dia itu sebetulnya pintar ya itu tahu. Tetapi apa? Wala yadri annahu yadri. Bahasanya itu apa? Dia tidak mengetahui bahasanya dirinya itu tahu. Makanya ini yang ya terutama yang masih muda ya seperti ini apa? Manfaatkan ya kesempatan ya apalagi mudah menghafal, mudah memahami, cepat dalam pemahaman, gunakan ya kesempatan. Ya, maka apa? Ini seorang yang lupa, nggak ingat, lalai, maka kita ingatkan. Nih. Kemudian wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, yaitu keluarlah dari perkataan kami yaitu apa? Idrakan jaziman, ya, idrakus syai' idrakan ghaira jazim, yaitu pengetahuan sesuatu dengan apa? Yang ghaira jazim. Ya, yang tidak secara apa? Secara pasti. Bihaitsu yahtamil. Ya, di mana apa? Yahtamil yaitu ada kemungkinan indahu ya ayyakuna ala ghairil wajh. Ya, alladzi adrakahu. Itu apa? Ya, ada kemungkinan ada padanya itu apa sesuatu yang apa? Ya, bukan tidak sesuai ya yang dia apa? Mengetahuinya. Ya, maka fala yusamma dzalika ilman. Maka ini tidak dinamakan apa? Ya, ilmu. Ya, ini nanti yang menyebabkan nantinya akan ya dibagi, yaitu tentang apa? Ya, tingkatan dalam apa? Dalam idrak, dalam pengetahuan. Ya. Fala yusamma dzalika idrakan, fala yusamma dzalika ilman. Kemudian tsumma intarajjaha indahu ya ahadul ihtimalain, apabila tarajjah itu apabila apa? Rajih, ya kuat. Ya, salah satu dari dua kemungkinan itu ya. Kalau nanti farrajih itu yang kuat itu dinamakan dhon. Ya, kalau 60% itu berarti nanti dinamakan apa? Dhon. Ya, wal marjuh dinamakan apa? Wahm. Ya, jadi apa kalau dhon itu di atas 50%. Itu cara nanti memudahkan kalau dhon itu di atas 60%. Kalau di bawah 50% adalah namanya apa? Wal marjuh wahmun. Ya, dan yang marjuh itu namanya apa? Wahm. Wa intasawa al amran ya bahwa syak. Jadi syak itu apa? Ya, 50%, 50%. Jadi kalau pemahaman seseorang itu, pengetahuan seseorang itu apa? 100% berarti apa? Ilmu. Tetapi kalau 60% ke atas, ya, dhon. Kalau 50%, 50% syak. Kalau ya 50% ke bawah, 40%, ya itu namanya waham. Itu cara mudahnya itu. Ya, nanti itu cara mudahnya seperti itu. Ya, wa bihadza tabayyan anna ta'alluqal idrak bil asya' kal ati. Ya, oleh karena ini ya menjadi jelas bahasanya apa? Ya, yang berkaitan dengan idrak, pengetahuan dengan sesuatu itu ya berikut ini. Beliau katakan adalah ilmun. Wa huwa idraku syai' alama huwa alaihi idrakan jaziman. Itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu ya sebagaimana halnya ya dengan pengetahuan yang apa? Yang pasti. Ini namanya ilmu. Kemudian jahal basit. Ya. Ini disisipkan ya. Ya, dan jahal basit itu apa? Wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Ya, dan ini adalah apa? Ya. Tidak memiliki pengetahuan secara keseluruhan, dan ini lawannya ilmu. Ya, lawannya ilmu. Ya, lawannya ilmu. Kemudian yang ketiga jahal murakkab.
Ya, wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Yaitu mengetahui sesuatu yang menyelisih apa yang seharusnya. Kemudian yang keempat, dzan. Ya, dzan itu apa? Ya, wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddi marjuh. Ya, itu apa? Pengetahuan terhadap suatu, ya, tetapi ada ihtimal, ada kemungkinan. Tapi apa lawannya marjuh? Lawannya marjuh apa? Rojih. Berarti apa? Rojihnya itu lebih kuat. Berarti berapa tadi? 60% ke atas sampai sebelum apa? 100. Berarti apa? 60, ya, 60% ke atas. Ya, diddu marjuh apa? Rojih. Ya, itu diddu marjuh maksudnya apa? Rojih. Yaitu dzan. Wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin rojih. Itu apa? Mengetahui sesuatu ada apa? Ada kemungkinan didd rojih. Didd rojih apa? Marjuh, yaitu 40%. Makanya ya rendah. Jadi yang paling rendah apa namanya? Wahm, ya. Kemudian syak. Wa idraku syai' ma ihtimali apa? Diddin musawin. Itu apa? Ya ada kemungkinan, tapi apa? Misalnya antum pengetahuannya 50-50 atau berapa? 50%, 50% gitu. Makanya 50%. Bisa dipahami ini. Kemudian aksamul ilm, ya, yang qasimul ilm ila qismain. Ya, bahwasanya apa? Ilm tersebut apa? Terbagi menjadi dua, yaitu ilm doruri dan nadhari. Ya, dan pengertian doruri, ya, mayakunu idrakul ma'lum fihi dorurian. Ya, itu yang dimaksud doruri adalah apa? Pengetahuan yang ya diketahui, maksudnya yang di apa? Yang dipelajari itu apa? Itu dorurian, itu ya suatu yang harus, ya, suatu yang apa? Dorurian, yaitu suatu yang harus. Bahwasanya seorang itu apa? Yattar ilaihi, ya, yattar ilaihi min ghairi nadhar wala istidlal. Ya, secara doruri, maksudnya dorurian bisa dimaknakan juga secara doruri. Ya, doruri itu secara ya darurat itu dia tahu. Yattar ilaihi min ghairi nadhar, dengan tanpa enggak perlu meneliti, ya, enggak perlu beristidlal, wala istidlal kal ilm bi annal kul ya akbar minal juz. Kan udah pas tahu kan, ya, bahwasanya besar itu lebih lebih apa? Kul itu lebih besar daripada bagian. Wa anan nar har. Betul antum teliti, masukkan tangan ke dalam api? Hah? Ya, misalnya seperti itu. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, daruri bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Ya, Rasulullah. Nah, itu. Ini yang pertama, daruri. Ya, bahwasanya sholat itu wajib, misalnya seperti itu. Enggak perlu karena udah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya. Makanya ya, orang-orang yang apa? Lalai atau tuh harus ya tahu bahwasanya apa sholat itu adalah ya kewajiban, diingatkan atau diajari. Kemudian yang kedua, wan nadhari, yaitu mayahtaju ila nadharin wa istidlal. Kebalikannya, yaitu yang membutuhkan untuk apa? Ya, untuk melihat dan beristidlal. Ya, seperti apa? Kal ilmi biwujubin niyah fi shalah. Seperti ilmu, ya, akan wajibnya niat di dalam sholat. Ya, kalau sholatnya tahu wajib, tetapi apa? Ilmunya tentang wajibnya niat di dalam sholat, ya, terkadang mungkin orang itu tidak tahu karena apa? Misalnya dia sholat begitu saja, ya, belum menghadirkan niatnya di dalam ya dalam sholatnya misalnya. Makanya itu apa? Butuhnya apa? Untuk melihat, untuk apa? Beristidlal, ya, apalagi yang tidak tahu untuk apa? Untuk belajar. Itu adalah ya ilmu nadhari, ya, seperti itu. Bisa, ini mudah, insya Allah mudah ya. Jadi kita nggak sampaikan secara tambahan yang lebih supaya tidak apa namanya menambah ya waktu.
Cuma mungkin faedah aja tentang sebetulnya kita mau sebutkan di antara ya perbedaan, tapi mungkin ya tidak usah terlalu meluas. Adapun tentang kalau apa misalnya seorang itu tingkatan dalam ilmu, ya itu kan bisa pernah dengar kan masalah apa ya antara perbedaan ilmu yakin ya wa ainul yakin wa hakul yakin, pernah dengar ini ya. Nah itu perbedaannya gimana ya, kita tambahkan faedah aja, mimbab faedah ya. Ini dalam syarahnya Syekh Sitri halaman 77 ya. Ya ilmu yakin, jadi ilmu yakin ini adalah fahuwal khobar alladhi yasilu ilaika ya wa tajzimu bih. Jadi ilmu yakin itu adalah khobar ya, nama ilmu itu yang sampai ya kepadamu dan engkau apa? Engkau jazm, yaitu engkau pastikan. Kemudian wa ainul yakin ya, kalau ainul yakin apa? Ma tusahiduhu minal umur. Ya, apa yang engkau apa? Saksikan ya dari perkara tersebut. Ya, yang apa? Engkau menjazmnya. Ya, engkau apa? Memastikannya. Maka fa'inul yakin itu apa? Lebih tinggi daripada apa? Ilmu yakin. Kan pertama tadi apa? Ilmu yakin toh. Yang kedua apa? Ainul yakin. Ya. Jadi ainul yakin itu lebih tinggi dibandingkan apa? Ilmu yakin. Kalau ilmu yakin tadi apa? Ilm itu adalah khobar yang sampai kepadamu kemudian engkau jazmkan, engkau pastikan. Kemudian yang tiga adalah wa hakul yakin. Ya, huwal ihsas. Ya, itu adalah bisa seorang itu apa? Ya, ihsas. Ya, wa hakul yakin adalah ihsas, bisa merasakan ya dengan apa? Bi aktsar min hasatin lil amr. Ya, dengan merasakan dengan apa? Lebih banyak apa? Ya, dengan perasaannya itu lebih banyak ya terhadap perkara yang dia yakini. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam ya apa yang disebutkan oleh Syekh Sitri ya wa mithalu hadza ya, dan contohnya adalah misalnya man ahbara anna wara'a hadhil buyut al bahr ya biwasitati khabari jamaat, yaitu bahasanya apa? Ada yang mengkhabarkan di belakang rumah ini ada apa? Ya, ada laut. Ya, itu dengan apa? Kabar. Itu tadi kan kabar, ilmu yakin kan? Dan kabar sebagian apa? Atau ya orang-orang itu mengabarkan. Maka di sini namanya apa? Kalau tadi khobar, bahasanya di belakang rumah ini ada apa? Ada lautan. Maka namanya apa? Ilmu yakin. Nah, falamma syahadal bahr asbaha indahu ainul yakin. Kalau sudah melihat ternyata benar ada itu berarti ainul yakin. Ya, falamma sabaha ya al-bahr asbaha indahu hakul yakin. Maka tatkala apa? Ya, berenang di apa? Di laut tadi, maka jadilah itu apa? Hakul yakin. Ya, ini ya dalam tingkatan ilmu. Ya. Ya bahasanya terkadang apa? Ya, ilmu itu ada tingkatan. Ini sebagaimana beliau jelaskan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin tadi mengisyaratkan ada yaitu pendapat yang pertama bahasanya di situ ilmu sudah itu ilmu. Kan idrakan jaziman kan? Ya seakan-akan di situ mengisyaratkan tidak adanya apa? Tidak adanya tingkatan. Tapi dalam ilmu sendiri ada apa? Ada apa? Ya, ada tingkatan karena ilmu itu kan idrakan jaziman, berarti situ sudah yakin, benar-benar yakin. Sedangkan dalam keyakinan, maksudnya dalam yakin itu tadi ada berapa? Ada berapa tingkat? Ya. Ini untuk ya mimbabil faedah. Nanti kalau antum baca sendiri supaya kita juga tidak menginginkan apa? Ya memberatkan ya antum sekalian ya. Seperti itu, tapi ya kalau ada semangat untuk membaca bisa. Ini kan sudah ada komplit itu. Sebagian pinjam sarahnya Syekh Sitri, sebagian pinjam sarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian pinjam sarahnya Syekh Ghazi. Itu akan apa? Ya akan menambah apa? Wawasan. Ya akan menambah wawasan. Kalau ada punya waktu yaitu seperti itu. Ya mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.